Oke guys, jadi ikan pari marble motoro kita itu bunting lagi, dan karena di atas itu udah diisilin catfish, makanya gue putusin untuk dia beranak sekarang. Ini akan gue pakai akuarium pembesaran yang di bawah, dan untuk ikan Goliath dan Oscar ini udah gue pindahin ke atas ini. Sekarang ini air lagi gue kuras total, dan abis itu gue akan isi air ini dengan air Megatank, sehingga saat proses pemindahan tidak ada perbedaan parameter air antara air Megatank dan air di akuarium yang ada di sini. Yaudah, kita langsung aja pindahin ikan pari marble motoro kita ke akuarium yang ada di sini. Oke guys, jadi untuk ikan pari ya seperti yang mungkin kalian tahu, ikan pari itu setelah dia melahirkan, begitu gue kembalikan dia ke dalam Megatank, ikan itu akan langsung kawin lagi biasanya. Nah, dari proses dia kawin sampai dia melahirkan itu seperti yang mungkin juga udah sering gue bilang, itu memakan waktu sekitar 90 hingga 100 hari. Nah, kondisi ikan pari gue ini sekarang sekitar 50 hari mengandung. Nah, jadi kita tinggal tunggu sekitar 40 sampai 50 hari lagi sampai akhirnya dia berojol lagi. Nah, oke. Nah, jadi mumpung sekalian gue lagi basah-basah nih, gue ingin coba buat underwater video dan kita akan menikmati keindahan Megatank ini langsung dari dalam air. Karena kalau dari kaca doang kan mungkin kalian juga udah sering lihat ya. Nah, di sini yang mungkin jadi pertanyaan, kenapa ikan-ikan predator gue ini nggak nyerang gue? Ada beberapa faktor yang ini menurut gue pribadi ya. Pertama itu karena mereka ini gue besarin dari kecil. Kedua, ya mungkin mereka sudah terbiasa melihat orang. Bahkan di jam-jam tertentu saat mereka lapar, kalau mereka melihat ada orang di depan kaca, mereka itu akan nyamperin kita, seakan-akan meminta makanan. Dan juga seminggu sekali kaca di Megatank ini harus dibersihkan dari dalam, dan ada anggota gue yang namanya Reza itu nyemplung ke dalam dan ngegosok kaca. Jadi karena udah hampir setiap minggu ada orang yang masuk, dan juga setiap kali kasih makan mereka melihat ada orang yang ngasih makan mereka, jadi mereka melihat orang itu bukan sebagai ancaman. Itu menurut gue pribadi, teori gue, cuma gue nggak punya bukti untuk pembenaran, itu hanya analisa gue. Dan juga saat proses pemasangan hardscape ini, mereka juga nggak ada yang menyerang atau gimana. Bahkan mereka ya cenderung lebih penasaran gitu kan. Kalau kalian cek video-video saat proses hardscape ini, kalian juga akan menemukan sesuatu hal yang menarik. Gimana ikan-ikan peacock bass, arapaima, pari, semuanya itu kayak penasaran. Ini orang ngapain sih gitu kan. Nah, jadi di sini intinya yang perlu gue lakukan itu tidak membuat gerakan yang bisa mengejutkan mereka, dan jangan sampai mereka itu merasa terjebak atau terancam. Nah, jadi sensasi saat gue nyelam di sini dan berdekatan dengan ikan-ikan predator yang ada di sini, itu sensasinya gue nggak bisa jelasin dengan kata-kata sih sebenarnya. Bukannya lebay ya, maksudnya begitu kita masuk ke dalam air, itu kan kita benar-benar tenang gitu, hanya dengar suara air. Dan juga tiba-tiba ada ikan-ikan lain datang nyamperin kita, ya say hello gitu kan. Jadi di kondisi dalam air ini benar-benar tenang banget gitu. Nah, ini sesuatu yang buat enak gitu kan.
Dan pikiran kita itu nggak mikirin apa-apa lagi gitu. Kita cuma mikirin kita berada di dalam air, dan kita juga trailnya, tantangannya tiba-tiba ada ikan predator yang mendekat, dan juga ada ikan pari yang mungkin penasaran sama kita. Nah itu harus hati-hati. Jangan sampai nggak sengaja kita nginjek dia. Kalau kita nggak sengaja nginjek dia, kemungkinan besar dia akan nyerang kita karena dia juga kaget gitu. Jadi emang di sini gue harus hati-hati dengan langkah gue. Dan untuk ikan-ikan lain sebenarnya mereka nggak terlalu peduli sih. Nah kalian bisa lihat peacock bass kayak nggak peduli aja gitu. Mereka tetap berada di tempat mereka. Dan arapaima ya sibuk aja ngedeketin gua. Mungkin ya dia minta makan kali ya, mungkin ya. Dan untuk ikan-ikan seperti goliath tigerfish ya dia sibuk sendiri aja. Dia nggak terlalu peduli sama gua. Dan kayak payara, dorado juga sibuk sendiri. Jadi ya ini emang sesuatu yang sulit untuk gue ucapkan dengan kata-kata. Ini benar-benar kepuasan untuk gue pribadi. Dan dengan kejernihan air seperti ini ya kita buat video, mau foto-foto ya selfie gitu kan. Tinggal ada sih yang pengen gue harapin ya, maksudnya yang pengen gue lakukan itu adalah ini siapa tahu arapaima mau dielus-elus kayak si Mambo. Karena arapaima ini udah sangat mendekat ke kita. Dulu itu jaraknya mungkin hampir 1 meter dia paling dekat sama kita, setengah meter lah. Sekarang ini benar-benar udah ngedeket depan muka banget. Jadi rasa takut dia terhadap orang yang masuk itu udah hampir nggak ada. Namun di sisi lain orang yang masuk jadi agak-agak gelagapan gitu kan, agak-agak kaget juga ini disamperin arapaima depan muka gitu kan. Sebenarnya nggak masalah, cuma ya jadi bikin deg-deg gitu kan. Kalau kemarin-kemarin kan jaraknya masih setengah meter, 1 meter, ya kita juga santai. Nah intinya kalau ada arapaima datang, kita itu nggak boleh membuat gerakan yang ngebuat ikan itu bisa kaget. Tapi apapun itu kita harus merespek mereka, menghargai mereka, dan mengetahui mereka ini adalah binatang buas. Jadi apapun itu tetap harus waspada. Jangan ya apa ya bahasanya, oh ini udah jinak nih langsung begini. Gue pribadi ini sebenarnya masih agak lumayan deg-degan. Tapi ya mungkin gue ini udah bisa karena terbiasa. Akan tetapi kalau nih contoh nih, gue disuruh nyemplung ke kolam orang yang gue nggak tahu karakter ikannya seperti apa. Mungkin gue juga mikir 10 kali lipat gitu. Namun untuk kasus gue, ikan gue sendiri yang gue udah tahu karakternya seperti apa, temperamennya seperti apa. Jadi di sini gue lebih pede. Dan juga ikan-ikan ini sekali lagi gue pelihara dari mereka berukuran kecil. Jadi mereka ini benar-benar sudah terbiasa dengan kehadiran manusia. Mungkin berbeda dengan ikan yang dipelihara di dalam kolam tanah gitu. Mereka jarang ngeliat orang dan begitu ada orang mereka kaget-kaget. Atau mungkin ikan yang langsung dari alam. Mereka nggak pernah ngeliat orang dan merasa orang itu adalah ancaman buat mereka. Mungkin itu lain cerita. Akan tetapi di kasus gua, mereka dipelihara dari kecil, mereka selalu melihat orang dari kaca, dan mereka selalu mengasosiasikan orang dengan sumber makanan, dan juga anggota gua seminggu sekali masuk ke dalam, dan banyak hal lainnya yang terlalu banyak kalau gua sebutin di sini. Jadi itu sekali lagi menurut gua sebagai faktor penunjang kenapa mereka ini santai-santai aja ketika ada orang di dalam, dan bahkan cenderung bersahabat dengan orang-orang yang masuk ke dalam megatank ini. Jadi ya mungkin itu aja sih yang bisa gue share ke kawan-kawan semua. Sisanya ya silahkan menikmati keindahan megatank ini underwater. Dan see you guys in my next video. Bye bye.